Ini buruk, dia pikir. Dahi es Uchen ditutupi dengan lapisan keringat halus. Binatang buas ini mungkin tidak menargetkannya saat ini, tetapi jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Binatang, beraninya kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Beberapa seniman bela diri terbang dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang menunjukkan niat untuk membunuh. Kami diselamatkan, pasukan perburuan naga angin ada di sini, teriak penduduk dengan gembira. Pasukan berburu naga angin. Dia bertanya-tanya, Es Uchen pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mereka adalah pasukan yang sangat terkenal di daerah ini. Julukan pemimpin mereka adalah naga angin. Kekuatannya berada pada tahap akhir dari ranah seniman bela diri, dan dia memiliki lebih dari selusin seniman bela diri yang lebih lemah di bawahnya. Setelah melihat bahwa mereka ada di sini, banyak orang menghela nafas lega saat mereka menyaksikan dengan penuh minat. Cepat pindah ke samping, itu sangat berbahaya, Kapten Naga Angin meraung. Orang-orang langsung bereaksi. Tingkat seniman bela diri ini jauh lebih tinggi dari mereka dan kekuatan destruktif dari pertempuran akan sangat menakutkan. Sangat mungkin bahwa gempa susulan dari pertempuran akan mempengaruhi mereka dan mereka berisiko lumpuh atau bahkan mati. Semua orang mundur jauh. Es Uchen adalah satu-satunya pengecualian. Dia tidak pergi, dia masih mengamati. Dia ingin melihat seperti apa seorang seniman bela diri dalam pertempuran. Pertempuran telah dimulai. Kapten Naga Angin mengeluarkan pisau yang tajam dan panjang. Itu berkedip dengan cahaya dingin saat dia menebas. Retakan besar muncul di trotoar batu jalan. Sayangnya, kecepatan binatang buas itu terlalu cepat. Itu dengan mudah menghindari serangan fatal ini. Sangat kuat, Es Uchen berseru kagum. Hanya dari kekuatan angin, tebasan pedang telah membelah jalan menjadi dua. Es Uchen bertanya-tanya apakah itu mendarat pada seseorang, apakah mereka akan terbelah dua. Apakah ini kekuatan sejati seorang seniman bela diri? Pasukan pemburu naga angin mengeluarkan senjata mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas itu. Tiba-tiba seorang seniman bela diri dipukul oleh binatang buas itu. Dia terbang mundur dan sebuah lubang muncul di dadanya. Hati-hati, Kapten Naga Angin berbalik untuk melihat, tapi dia masih di tengah pertempuran, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya dengan benar. Meskipun binatang buas itu merajalela, ia telah dikelilingi oleh para seniman bela diri dan dia tahu bahwa itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hati-hati, dia ingin melarikan diri. Kapten Naga Angin tertawa terbahak-bahak dan buru-buru bergegas. Seperti yang diharapkan, binatang buas itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya seperti salju dan hampir melarikan diri. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sebuah panah melesat dan mengenai bahu binatang buas itu. Ada ledakan keras. Binatang buas ini jatuh di jalan. Tubuhnya bisa dilihat dengan jelas oleh orang-orang biasa yang masih bersembunyi. Apakah itu musang? Es Uchen melihatnya dengan jelas. Musang ini panjangnya sekitar 1,5 meter dan cakarnya sangat tajam dan berlumuran darah. Musang perak ini telah ditembak dan akan mati. Semuanya kita harus membunuhnya. Kapten Naga Angin berteriak dan memimpin semua anggota timnya untuk maju. Di tangannya kekuatan musang perak telah berkurang dan itu bukan tandingan timnya. Namun, musang perak belum sepenuhnya menyerah. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan semua rambut di tubuhnya terangkat. Dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Hati-hati, Kapten Naga Angin dengan cepat mundur. Prajurit lain juga mundur, ingin menghindari serangan yang akan datang. Namun, musang perak ini yang gila karena pertempuran mulai menyerang penduduk terdekat. Semuanya bubar. Kapten Naga Angin tampak khawatir. Jika musang perak menyerbu ke kerumunan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Musang perak itu terlalu cepat. Bagaimana orang-orang biasa bisa menyebar? Dalam sekejap, lebih dari 10 orang dikirim terbang. Dia tidak yakin apakah mereka hidup atau mati. Suara mendesing. Panah lain terbang keluar dan mengenai luka musang perak sebelumnya. Itu menembus sisi lain luka lagi dan musang perak yang sudah terluka parah tidak bisa lagi menahannya. Itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah dan jatuh ke tanah. Hidupnya berangsur-angsur memudar dan kemudian mati. Penduduk biasa tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua ketakutan karena akalnya. Hanya seorang pemuda berusia 15 tahun yang berjalan menuju mayat musang perak untuk membelai bulunya dengan lembut. Haha, nah kamu punya nyali, Anda benar-benar berani datang dan menyentuhnya. Kapten Naga Angin berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum.
Ini pertama kalinya aku melihat binatang buas yang begitu ganas, saya ingin menyentuhnya, jawab pemuda itu sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Anda sudah menjadi murid bela diri dan Anda masih sangat muda. Di masa depan Anda mungkin bisa menjadi seniman bela diri. Ketika saatnya tiba, Anda dapat bergabung dengan tim kami. Terima kasih, Kapten Naga Angin, kata pemuda itu senang. Naga Angin tidak tinggal lama. Mereka pergi dengan mayat musang perak. Hanya pemuda itu yang tertinggal di tengah jalan masih menyeringai bodoh. Setelah mengobrol dengan Kapten Naga Angin, dia senang. Orang yang lewat berjalan melewati dan menggelengkan kepala. Namun Es Uchen tahu mengapa dia begitu bahagia. Dia telah menyalin bakat keduanya dari binatang buas itu. Ketika musang perak mati, jaraknya kurang dari 3 meter darinya. Jika dia tidak beruntung, musang perak itu bisa membunuh Es Uchen. Es Uchen sangat beruntung. Es Uchen segera mengaktifkan bakatnya dan memeriksa bakat musang perak. Binatang buas musang perak, kemampuan garis serah lebih rendah, kemampuan kecepatan dasar. Terkejut, pupil Es Uchen tiba-tiba mengerut.